Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq al-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Amma ba'd. Kita lanjutkan ngaji Qasidah Al-Munfarijah Al-Imam Al-Ghazali. Iki wis padha duwe iki. Tapi saya sudah share di grup untuk kanunya, syairnya. Ah ya. Sing hafal yo. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sampai mana? Ayat ke-11 insyaallah. Ya betul. Sayyidina ya khalifana. Ya kita lanjutkan, dibuka bait syair ke-11. Kalau panas itu nyalain dulu. Kalau panas itu belum ada. Tambah enggak nih. Tekan pendingin paling pojok kiri. Gitu. Kita lanjutkan yang ke-11 ya. Insyaallah. Ya sayyidana ya khaliqana qad dhaqa al-hablu 'ala al-wadji. Ya sayyidana wahai junjungan kami, ya khaliqana wahai pencipta kami, qad dhaqa al-hablu, telah sempit urat leher kami. Jadi makna telah sempit urat leher ini betapa beratnya masalah-masalah yang menimpa, ujian-ujian yang datang kepada kita silih berganti. Baru saja istri marah-marah, anak sakit, ya. Di PHK lagi, tahu-taunya rumah tagihan kontrakan datang. Itu kan numpuk gak karuan. Itu rasanya mikul masalah itu seakan-akan urat leher ini sempit rasanya. Maka di sini beliau gambarkan qadhaqal hablu 'alal wadaji. Urat leher ini betul-betul kami tercekik dengan masalah kami. Maka ketika keadaan seperti itu, tidak ada jalan keluar untuk selesainya masalah kita kecuali hanya satu, kembali kepada yang menciptakan masalah, yaitu Allah. Maka di sini dikatakan ya khaliqana, wahai yang menciptakan kami, yang menciptakan masalah kami. Jadi Allah itu maha pencipta mutlak. Jadi Allah itu jangan kamu kira maha pencipta, antum dicipta, setelah dicipta dibiarkan, kemudian diberi rezeki biar hidup terus. Enggak. Yang benar, ingat ini karena ini berkaitan dengan masalah tauhid. Ini berkaitan langsung dengan masalah tauhid. Kita ini dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala terus. Jadi Allah itu terus menciptakan kita. Seandainya putus penciptaan Allah, maka langsung semua alam semesta ini habis. Jadi Allah itu terus mencipta. Jadi seperti gini misalnya. Jadi antum yang kemarin dengan antum yang sekarang itu berbeda. Bahkan kalau saya persempit, antum yang 5 detik yang lalu dengan antum yang detik sekarang itu lain. Kok bisa? Kalau antum bisa kembali ke detik yang lalu, bisa. Ini tangan saya letakkan di sini, saya tarik. Bisa nggak saya kembalikan ke situ? Nih, nggak bisa. Bisa nggak kembali ke detik yang lalu? Kan nggak bisa, lewat sudah. Menunjukkan kita yang sekarang itu kita yang baru dicipta, terus dicipta.
Antum pernah lihat orang buat film kartun? Itu kan sebenarnya kartun itu adalah kumpulan gambar, kemudian dikeret begitu tuh. Terus dia seperti bergerak, ya. Dia seperti bergerak, tapi sebenarnya dia tidak bergerak karena pergerakannya begitu cepat sehingga kelihatannya bergerak, sebenarnya enggak. Nah, manusia itu seperti itu. Kalau seandainya orang yang megang buku berhenti, maka langsung ini mati, nggak bergerak lagi. Nah, kita itu terus diciptakan oleh Allah, terus diciptakan. Seandainya penciptaan Allah kepada kita berhenti, habis kita, selesai, mati berarti. Berarti kita itu terus diciptakan. Maka ketika Nabi Isra Mi'raj, Nabi itu melihat kumpulan malaikat jalan rame betul, panjang, nggak tahu muncul dari mana, terus tembus kemana. Maka Nabi tanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, ini malaikat ini jalan banyak seperti ini, itu keluar dari mana, tembus kemana? Kata malaikat Jibril, sebelum saya dicipta oleh Allah, mereka ini udah jalan terus. Saya juga nggak tahu keluarnya dari mana. Terus saya juga nggak tahu tembusnya itu kemana, saya nggak tahu. Ini malaikat Jibril itu nggak tahu. Jadi Allah tuh mencipta terus dicipta. Itu maksudnya ya Khaliqan. Kita selalu meminta kepada Allah, wahai yang menciptaku, karena kita ini selalu dicipta, bukan sekali jadi dibiarin begitu, tinggal dikasih rezeki biar hidup terus. Tidak, terus dicipta. Itu pemahaman yang benar. Berarti kita ini benar-benar selalu berhajat kepada Allah. Saya kasih contoh lain. Setiap benda hidup itu mengandung unsur pecahannya itu namanya sel. Kalau benda mati namanya atom. Atom itu ada inti atom namanya neutron. Nah, inti atom itu diputar, dikelilingi yang selalu bergerak namanya elektron dan proton. Antum kalau pernah belajar ilmu fisika kan begitu? Yeah. Ada inti atom itu dikelilingi oleh elektron dan proton, bergerak terus. Nah, pergerakan atom itu menunjukkan yang kita anggap mati, ini sebenarnya hidup. Jelas? Seandainya proton sama elektron itu berhenti, musnah ini semua musnah. Atau bertabrakan antara elektron dan proton, meledak langsung jadi bom atom. Sel juga begitu. Sel kita ini hidup. Pergantian sel itu selama 40 hari. Makanya orang tuh kalau baik bisa meninggalkan kebiasaan buruknya selama 40 hari. Itu biasanya terus, insya Allah mudah dia tinggalkan. Karena pergantian sel itu 40 hari. Jadi antum 40 hari yang lalu itu sudah beda. Umur sel itu 40 hari. Sudah lain antum kalau 40 hari yang lalu. Maka perkembangan bayi di dalam perut ibunya per 40 hari. 40 hari ditiupkan nyawa, 40 perkembangannya. 40 hari. Berarti kalau kita melihat sel itu hidup, seandainya sel itu tidak berganti, kira-kira gimana manusia? Habis. Menunjukkan terus dicipta oleh Allah SWT. Maka kalau kita punya masalah, hanya orang bodoh yang tidak kembali kepada Allah, itu bodoh. Betul-betul bodoh. Karena apa? Kalau mengandalkan materi, mengandalkan uang, mengandalkan bos, mengandalkan, mereka juga punya masalah. Antum mengandalkan bos di tempat kerja, dia juga sedang punya masalah. Sama seperti antum, cuman motifnya beda. Menurut saya masalahnya bos yang antum anggap dia itu bisa membantu justru lebih berat. Saya lihat ya, kemarin waktu dalam sebuah acara ada seorang ulama doa, moga-moga yang punya rumah ini sugih. Semua yang hadir amin. Saya gak mau amin, diam aja saya. Akhirnya saya sama Gus Yusuf putra Kiai Zainal itu boncengan, pulangnya boncengan.
tadi saya nggak mau bilang amin. Kenapa? Saya ini takut jadi orang kaya. Kok bisa gitu? Saya lihat kok orang kaya itu semakin kaya, penyakitnya juga semakin elit. Coba lihat ya. Orang itu kalau kaya, itu penyakitnya itu kanker getah bening. Tuh. Apalagi itu apa ya? Pokoknya namanya bagus-bagus pokoknya. Ya, leukemia. Ya. Kalau nama orang tuh insyaallah ganteng itu. Leukemia. Macam-macam. Tapi kalau saya lihat orang yang di sawah, coba orang yang di sawah maju, panu, encok, pusing dikit, nanti dikerik oleh istrinya, jerantal istrinya. Jadi kaya-kaya itu, kaya-kaya. Jadi semakin antum elit, maka ujiannya itu elit juga. Penyakitnya juga, ikut mengerikan. Makanya kalau saya lihat, kelihatannya orang kaya itu kaya, tapi dilihat dari apa yang dia nikmati sebenarnya sedikit. Daging nggak boleh katanya, nanti jantung koroner. Ini nggak boleh, manis diabetes. Jadi makan dia tuh sedikit, nasi aja nggak boleh karena nasi itu mengandung, antum orang kesehatan, mengandung gula katanya. La ilaha illallah. Terus makan apa saya? Makan apa terus? Jadi kalau lihat antum yang yalah paling duit berapa juta gitu ya, 100, main ribu-ribu tuh lah kayak kita ini. Apa jantung makan tuh nggak apa-apa. Ya, bangun tidur apalagi pas korban kemarin itu udah gelap. Antum itu seger. Coba antum duit di atas 0,5 miliar, wes sih. Wes begidik apa itu guys. Drodok. Iya, seperti itu. Biasanya begitu. Tapi saya lebih menganalisa lebih jauh lagi. Sepertinya karena kaya dan miskinnya. Saya rasa juga tidak, sahabat yang kaya juga ada. Siapa? Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Sayyidina Abdurrahman bin Auf itu beliau mengatakan seandainya saya melempar batu dan batunya saya angkat, saya sudah mendapatkan di bawah batu itu ada emas. Rizkinya tuh lancar betul. Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Sayyidina Abdurrahman bin Auf itu ketika beliau wafat, itu emas-emas batangan itu karena sulit dibagi kepada anak-anaknya, dipacul. Jadi, aduh ini piye batangan ini terus pacul aja, bau gitu. Saking kaya. Kafilah dagangnya Sayyidina Abdurrahman bin Auf itu kalau lewat Madinah itu gempa kecil Madinah. Sampai suatu hari Sayyidatuna Aisyah mengatakan, ini suara gemuruh apa ini? Kata orang-orang, suaranya kafilah dagang Abdurrahman bin Auf. Masya Allah, segitunya kaya. Tapi antum kalau mau kaya ya, kaya tuh kayak Abdurrahman bin Auf. Kaya yang nggak mendatangkan penyakit seperti saya cerita tadi. Gimana maksudnya? Beliau itu kaya, tapi teori ekonominya itu tidak ada di mata kuliah sekarang ini. Kita setiap tahun negeri kita ini mencetak ribuan mahasiswa S1 atau S2 lulusan ekonomi, SE, sarjana ekonomi. Betul kan? Ribuan orang lulus tuh. Pertanyaan saya, apakah selesai masalah ekonomi Indonesia? Tidak, malah tambah parah. Berarti keberadaan orang-orang ahli ekonomi itu tidak menyelesaikan masalah. Kan begitu? Sekarang saya mau tanya, setiap tahun dokter yang lulus jadi dokter di semua universitas dan fakultas, baik yang S1, S2 sampai spesialisnya atau doktornya dan lain sebagainya, itu berapa ribu? Sangat banyak. Apa selesai urusan kesehatan Indonesia? Enggak. Berarti tidak ada hubungan. Karena urusan ekonomi, urusan kesehatan itu di tangan Allah. Karena Allah yang mengendalikan, Allah yang mencipta. Kan begitu. Dokter juga sakit. Sarjana ekonomi juga ngutang. Jadi podo aja, sama-sama kita. Menunjukkan hajat kita sama-sama kepada Allah saja bisa kita andalkan. Ini baru satu bait sihir ini gak selesai.
Hanya Allah yang bisa kita andalkan. Gak bisa kita mengandalkan makhluk, karena makhluk itu sendiri juga mengandalkan yang lain. Dia gak bisa mengandalkan dirinya sendiri. Nah, kalau antum mau sugih tapi sehat seperti Abdurrahman bin Auf, rubah mindset cara antum berpikir masalah ekonomi. Ini kan para pekerja semua nih. Ini bos, ini profesor ketok, profesor roti, profesor obat, apotek, di Pak Polisi Enggak ada hadir. Nah, Sayyidina Abdurrahman bin Auf itu kayanya sebegitu tuh, untungnya dari mana? Jadi beliau itu importir. Beliau mengimpor barang-barang pasokan makanan dari Mesir, dari Syam, datang ke Madinah. Nah, beliau itu sistem ekonomi beliau itu tidak mengambil untung. Maka orang tanya kepada Sayyidina Abdurrahman bin Auf, loh, ini kamu jual sekian, sementara kamu belinya juga segitu, untungmu dari mana? Loh, saya kan memasukkan barang ke Madinah ini bukan untuk nyari untung, supaya orang-orang di Madinah ini gak usah pikir makanan, gak usah pikir ini. Udah, saya aja yang mikirkan. Saya ini memasukkan makanan dari luar supaya ahlul Madinah itu fokus ibadah saja, fokus jihad saja, gak usah mikirkan itu. Saya aja yang mikir, saya masukkan ke sini biar mereka tenang beribadah kepada Allah. Lah, untung kamu dari mana? Tali. Jadi unta itu kalau dinaikkan gandum, beras semua itu diikat, nanti gandumnya dijual, kan ada tali-talinya itu. Nah, talinya itu dijual, itu untung saya. Tapi karena niatnya itu begitu barokah dari tali itu, Masya Allah. Kalau saya melempar batu, saya sudah yakin di bawah batu sudah ada emas menunggu saya. Karena niatnya nolong orang. Tapi kalau antum bekerja melihat orang itu adalah korban, ini bisa jadi korban. Antum itu Dracula pengisap darah, hantu antum. Jadi rubah cara kita berpikir, ya. Jadi kalau mau kerja, niat bantu orang. Gitu aja. Waduh, aku kata gak kuat itu. Nek orang juru untung itu piye ya wes. Nek gak iso makome kaya Sayyidina Abdurrahman bin Auf, mendul titik. Maksudnya itu cukup badi kok, cukup dur-dur, ngesak nih kok. Ngesak. Karena nggak ada sejarahnya orang itu melarat karena nolong orang tuh nggak ada. Carikan saya, walaupun hadisnya dhaif nggak apa-apa. Carikan cerita buat saya. Ada orang karena bantu orang lain kemudian dia celaka. Gak ada. Allahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Ini janji Rasulullah SAW. Allah akan selalu menolong hambanya bila hambanya itu menolong saudaranya. Jadi nek sing tuku ki, jadi iki masih ki nek dodolan iki gak ngerti aku regane piro iki gak ngerti. Nyapa Pak? Rubah-rubah terus. Nek rodo dasian ngono ya unggah ya gitu. Karena duit akeh gitu. Kan gitu. Duitnya banyak ya. Wah, ini kayaknya berapa nih Pak? Ya untuk sampai 50.000 aja Pak. Oh ya wes. Enggak kerasa dia 50.000. Tapi kalau yang sepuh dari tadi udah duduk dari jauh ngeliatin begitu, boyo paham mau wong keluwen. Itu orang lapar itu. Kalau cuma ada dia 1.000 ya, buat Pak ini. Nah, niat nolong orang lain. Lihat saja, yakin saya 100%. Karena ini sabda Nabi. Mesti antum didatangkan oleh Allah rezeki bukan dari jalur itu. Paham itu? Iya. Jalurnya rezeki itu bukan profesi antum. Yang datang dari arah lain itu lebih banyak. Nah, maka kita harus yakini masalah yang kita hadapi itu benar-benar dari Allah. Allah lah pencipta kita, selalu mencipta kita, dan Allah yang menciptakan alam semesta ini, dan Allah selalu menciptakannya. Maka sudah selayaknya bagi orang yang berakal seperti kita bergantung
menggantungkan hatinya dan harapannya kepada Allah. benar. Iki kayaknya sederhana tapi angel gitu loh, tenan iki. Nek saiki muni Allah ini yo pas, nek masalah. Oleh mesti. Iya. Nah ini ujian kita ini. Bisa nggak kita ini mengingati Allah terus jika kita mendapatkan masalah? Yang sekolah masalah, kayak masalah. Yang intinya semua antum dengan derajatnya yang berbeda-beda merasa masalahnya yang paling berat. Jangan masalah bukti apa? Jadi soal rumah sama. Karena semua orang tuh merasa dirinya masalahnya paling berat. Itu yang mengaku dulu nih yang ini. Ya Allah, enggak. Yang lebih berat dari antum tuh banyak. Masih banyak. Nanti cacat sekolah, kayak cacat sekolah ya sih. Palingnya masalahnya ya masalah. Kayak iso koyo kanca-kancane. Kanca kutuku iki aku gak iso. Paling masalah wong wedok jatuh cinta. Lho iku abot kuwi. Ya. Iku abot. Kapan hati kita itu sudah jatuh? Nah, itu bangun lagi itu sulit. Nah, anak-anak muda kayak antum ini yang artinya itu belum ada penenang, belum ada si penenang di sampingnya. Paham kurang? Dulu temen kok. Urung duwe penenang nang iki. Ya. Kalau memang hatimu wis gelisah, ya toh. Sing penting ojo maksiat. Tidak ada cinta dalam kemaksiatan. Kalau kamu tahu dengan cara berpacaran itu selesai masalah kamu, hajat hati kamu. Kalau perempuan itu bilang kepada kamu, Mas, aku cintaku nang awakmu sehidup semati, sampai mati aku melu mati. Lituk, tenang. Aku sikat, itu nggak ada, tidak ada. Karena kalau memang ucapannya itu benar, ya. Kalau dengan Tuhannya saja dia khianat, dia berani bermaksiat, apalagi suaminya sebentar lagi dia khianat. Kowe nek duwe pacar ya. Kowe nek wong pacar sak mene-mene ya sakmono lah. Wis oleh wong wedok kuwi, dhuwit sakmono iku wis oleh. Berarti nek ene wong luwih ganteng ketimbang awakmu atau lebih mapan dari kamu, tidak menutup kemungkinan dia juga lebih oleh itu. Jadi jangan dipercaya, perempuan yang teguh, yang layak kita berikan hati kita kepada dia, itu hanya wanita yang ketika kita mendekati dia tidak maksiat. Mas, sepurane aku ki yo ngregani maksudmu, tapi aku gak wani karo Tuhanku. Wis to. Nek ngono kuwi aja ditikung, langsung napake. Gak wani tak kancani. Aku sing nglamarne. Lho tenan iki. Aku serius iki. Tapi aja pacaran, gak api pacaran. Orang itu kalau pacaran, ya, arep golek anak sing soleh angel. Karena apa? Mukhodimah nikahnya itu sudah maksiat. Coro sholat, banyu wudhu ini nyolong. Kira-kira ditompo ora karo pangeran? Ya, itu. Gak ditompo. Nikah itu hal yang mulia, tapi karena mukhodimahnya sudah pacaran, wis di kapak-kapak nih anak wong itu, wis. Lah terus arep metu anak hafid Quran ngono, ya ngene mesti. Ojo pacaran. Dadi wong lanang kuwi sing kendel, gak pacaran, langsung lamaran. Ngono. Iki kabeh ngambet usule, ayo bareng-bareng nang gone pake, bareng-bareng tapi kowe yo kaget-kaget sih. Iki ne opo, Mas? Anu kok golone anakmu mriki pengin nglamar. Iki sedanten badhe ngelamar, Pak. Iki tiangnya sregep ngaji, Pak. Aku saksine wis. Nek sampean ora antep karo calon niki, Pak, bismillah. Oh, kendel ngono kuwi.
Nek gak ditompo tenang, ya. Bunga tidak sekuntum, kumbang tak seekor. Seakelian, bangsa. Perempuan tidak satu. Banyak. Makanya umat bener iki. Kapan kowe wis buka